informasi magang, kerja lepas, ataupun paruh waktu, Sambilanku adalah jawabannya. Sambilanku.id adalah portal rekrutmen dan aplikasi yang terintegrasi yang berfokus pada informasi-informasi pekerjaan. Sambilanku.id memberikan solusi alternatif bagi Anda yang ingin masuk ke dalam dunia kerja khususnya lulusan SMK. Melalui informasi website dan aplikasi yang tertera di Sambilanku.id, serta event-event offline yang diadakan oleh Sambilanku seperti job fair, dan melalui mitra-mitra networking perusahaan yang ada di Sambilanku. Untuk mengakses Sambilanku.id, Anda tinggal mengetik www.sambilanku.id. Dibuat dengan desain yang simpel serta tombol yang langsung mengakses ke masing-masing mitra, Sambilanku juga akan selalu mengupdate daftar pekerjaan favorit yang paling banyak diminati. Selain itu, Sambilanku juga menyajikan artikel menarik seputar dunia kerja yang dapat mendukung karir Anda. Sambilanku.id memberikan kesempatan untuk Anda sebagai mitra-mitra kami. Sebagai mitra perusahaan, Anda dapat mencari kandidat yang sesuai secara online, pemilihan calon kandidat, menginterview calon kandidat, dan merekrut calon kandidat. Memposting lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semuanya terdokumentasi dan bisa dilihat kembali sewaktu-waktu. Selanjutnya sebagai mitra SMK, Anda dapat mengetahui berapa banyak murid Anda yang sudah mendaftarkan diri, berapa jumlah siswa Anda yang sudah bergabung, dashboard dan report Sambilanku memberikan informasi yang faktual. Dan akhirnya sebagai mitra siswa, Anda akan memiliki virtual CV yang langsung dapat digunakan untuk mendaftar lowongan yang tersedia. Mengupdate CV juga dapat dilakukan untuk menunjang pekerjaan yang dilamar. Rekomendasi lowongan ditujukan agar mempermudah calon kandidat. Dan untuk melihat cover rekrutmen, tinggal buka riwayat seleksi. Semua dibuat informatif dan mudah digunakan. Jadi, tunggu apa lagi? Sambilanku, cara pintar cari kerja. Selamat mencoba. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Cantika Uliana di Virtual Mega Career Expo. Sebelumnya kita sudah mendengarkan pematerian dari Pak Denny mengenai formula for job seeker. Nah, nih sekarang kita sebentar lagi akan mendengarkan pematerian dari Pak Aditya. Nah, Pak Aditya juga sudah masuk ke dalam sini. Nah, di hari pertama ini kita akan ada 2 pematerian di Virtual Mega Career Expo ini. Nah, teman-teman juga bisa sekaligus mengakses lowongan pekerjaan di sambilanku.id. Nah, teman-teman yang sudah mendaftarkan dirinya di sambilanku.id/vmc/masuk bisa langsung aja buka website Sambilanku dan langsung scrolling lowongan pekerjaan karena akan banyak sekali lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan. Nah, sebelum memulai sesi webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan partner-partner yang sudah mendukung terlaksananya acara Virtual Mega Career Expo ini. Virtual Mega Career Expo ini diselenggarakan oleh Garuda Organizer, System Provide by Sambilanku.id, dan eksklusif partner kami dari Soul of Jakarta. Dan tentunya juga rekan-rekan media partner kami, yakni ada Loker Jabodetabek.tbk, Loker Padang, Info Bandung Barat, Loker Samarinda Terbaru, Loker _Makassar, Info Loker Surabaya, Loker Bandung TBK, Loker Medan _2023, Loker.nasional.id, Loker Surabaya, Cari Kerja Bandung, Karir Medan, Radio Bandung, dan Star Radio Tangerang. Terima kasih kepada support semua partner yang mendukung acara ini. Nah,
tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan memulai sesi kedua webinar pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Aditya Damian Sunur. Beliau merupakan COO KR Headhunter. Dan sore ini beliau juga sudah ada bersama kita di Zoom. Halo Pak Aditya. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak, gimana Pak kabarnya? Baik, tetap semangat ya. Oke, selalu semangat nih teman-teman juga nih di Zoom. Pastinya sudah semangat nih, boleh tulis di kolom komentar untuk say hi nih dengan Pak Adit dengan pemateri kita sore hari ini. Gimana Pak Adit, apakah sudah siap untuk memberikan pematerian pada hari ini? Ya, sudah. Oke, kalau sudah berarti ya. Oke deh, selanjutnya kita akan ada pematerian dari Pak Aditya Sunur membahas mengenai Start Your Engine. Tapi sebelum itu kita simak sesi berikut ini. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore rekan-rekan job seeker, selamat sore semua yang ada di webinar kita hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya untuk mengucapkan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua rekan-rekan yang ada di sini. Nah, pada hari ini saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensi, segala kesempatan yang diberikan, khususnya untuk seluruh panitia dari VMCI, baik dari tim Garuda Organizer maupun dari tim 9ku yang sudah mengizinkan kami dari KR Headhunter untuk bercerita sedikit mengenai apa yang kami alami selama kami menjalankan lini bisnis kami, yaitu untuk mempertemukan kandidat-kandidat dengan perusahaan-perusahaan, khususnya untuk level-level manajerial level yang ke atas ya, baik itu dari manajer junior sampai ke C-level atau komisaris di dalam satu perusahaan. Ya, pada hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai lika-liku yang ada di dunia kerja, khususnya apa yang dialami oleh kami selaku rekruter maupun apa yang dialami teman-teman job seeker yang biasa kami sering temui ya. Jadi saya akan share sedikit slide presentation yang tentunya akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini ya. Saya akan share dulu sebentar ya. Oke. Tema hari ini yang akan kita bicarakan adalah Start Your Engine. Nah, kita seperti halnya para pembalap biasanya sebelum memulai balapan, yang aba-aba pertama yang diberikan oleh marshal-nya itu adalah ladies and gentlemen, start your engine, untuk siap-siap berlomba dan berpacu di lintasan balap ya. Biasanya seperti itu. Nah, kenapa sesuatu itu harus dipersiapkan di awal? Karena seringkali kalau kita bertemu dengan rekan-rekan job seeker dari segala level, biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering kita tanyakan dan selalu menjadi isu buat teman-teman job seeker dimanapun levelnya, baik itu untuk first entry sampai ke bahkan ke managerial, senior manager ke atas. Nah, biasanya pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Oke, pertanyaannya biasanya untuk yang first level biasanya selalu bertanya, kok susah ya dapat pekerjaannya, hingga hari ini belum dapat pekerjaan. Ya, kemudian untuk yang sudah masuk bekerja kadang-kadang saya ini kalau sudah masuk di dalam satu perusahaan sering banget Pak pindah dalam waktu yang singkat. Dan untuk yang lebih tinggi lagi biasanya bicara soal karir ya, kapan itu karirnya, kenapa mandek, kemudian kenapa nggak bisa berkembang, kenapa nggak bisa naik level dan lain-lain. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kita hadapi ya, dari semua level biasanya. Belum dapat pekerjaan, kenapa pada saat bekerjaan ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan sehingga harus kadang-kadang memilih untuk pindah-pindah kerja, atau bahkan yang sudah mengabdikan dirinya dalam waktu yang lama pun
kadang-kadang bertanya kenapa karirnya kok mandek terus ya Pak ya, seperti itu. Nah ini yang kita akan coba telusuri ya. Sebetulnya apapun yang kita tanyakan dari semua pertanyaan ini, sebetulnya apa yang mesti dilakukan nomor satu adalah kita harus mengevaluasi keadaannya, terutama mengevaluasi diri sendiri sehingga kita bisa menemukan penyebab mengapa kita terjebak dalam situasi seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara soal ideal kriteria yang harus dimiliki oleh seorang job seeker, simpelnya adalah harus ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, lalu kita bicara soal harus punya hard skill yang mumpuni, sudah pasti. Semua pekerjaan harus didukung sama hard skill yang mumpuni. Kenapa? Karena itu adalah syarat utamanya, makanya kalian pergi belajar jauh-jauh, kemudian harus sampai tingkat perguruan tinggi yang baik, ataupun apapun yang kalian pelajari itu adalah hard skill. Ya, tapi hard skill itu nggak cukup teman-teman. Jadi kita harus bicara, karena tadi saya bilang ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Nomor 2 kita harus mengasah kita punya yang namanya soft skill. Soft skill itu kita dapat dari apa? Dari lingkungan kita, baik itu lingkungan terkecil, yaitu dari keluarga, kemudian lingkungan teman dan lain-lain. Semua itu kita bicara bisa kita dapatkan. Contohnya soft skill itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk bekerja dalam tim dan lain-lain. Nah, itu bisa kita dapat dalam lingkungan yang ataupun apapun situasi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. So, nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah soft skill-nya. Nah, kalau kita bicara nomor 3, karena kita ini adalah manusia unik, maka kepribadian kita ini berperan penting dalam kesuksesan karir kita, ya, termasuk di dalamnya dalam menentukan posisi yang akan dilamar dari awal misalnya, kemudian dalam menghadapi katakanlah tekanan dalam pekerjaan ataupun dalam mengartikulasikan apa yang kita capai dalam bekerja dari hasil kerjanya kita, itu harus dapat diartikulasikan dengan baik ya. Jadi ada 3 hal sekali lagi teman-teman yang mesti diperhatikan. Kita bicara soal pertama adalah hard skill, kemudian kedua adalah soft skill, dan yang ketiga adalah kepribadian kita sendiri. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara kenapa selalu terjadi hal yang tadi ditanyakan, susah cari kerja, kemudian sering pindah-pindah kantor dalam waktu yang singkat ataupun dengan karir yang mandek. Kadang-kadang kita berbicara antara realitas dengan idealisme itu bisa 180 derajat berbeda, teman-teman. Ya. Kadang-kadang kita selalu bicara, oh saya dengan keyakinan dan semangat yang tinggi, saya bilang, oh saya pasti akan jadi sesuatu lah, jadi seseorang dalam perusahaan tersebut. Atau di tempat saya, semua orang pasti akan mendukung saya. Atau ada pemikiran juga bahwa saya akan bisa bawa perubahan terhadap perusahaan yang di mana tempat saya bekerja. Dan mungkin ada juga yang merasa dirinya cukup pintar dan cukup ahli sehingga merasa, oh apapun yang diberikan sama perusahaan, tantangan yang diberikan sama perusahaan itu bisa saya jalankan dengan istilahnya dengan mudah gitu. Tapi mohon maaf teman-teman, fakta di lapangannya nggak seperti itu teman-teman. Bahkan fakta di lapangannya ya seperti yang tadi saya bilang bisa 180 derajat berbeda. Oke. Idealisme versus dengan realitas kadang-kadang membuat kita kesulitan menghadapi tantangan yang kita hadapi. Contohnya, kita bicara dari awal saja deh, pada saat kita mau melamar pekerjaan gitu misalnya ya, pada saat kita melamar pekerjaan, karena kita adalah lulusan dari universitas-universitas yang ternama gitu, kita merasa bahwa, oh ada pekerjaan yang memang menurut saya under my expertise lah istilahnya. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berbau sales gitu. Itu mungkin dianggapnya, itu mah pekerjaan untuk anak-anak SMK atau anak-anak lulusan-lulusan kampus-kampus yang notabene-nya lebih rendah dari kampus yang tinggi. Tapi nyatanya di lapangan nggak begitu. Kadang-kadang justru pekerjaan-pekerjaan seperti itu dengan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam artian lulusan terbaik dari satu universitas yang lebih baik, itu kadang-kadang justru punya advantage yang jauh lebih besar.
Sehingga kita mesti merubah sedikit paradigmanya tuh. Nah, begitu juga dengan perusahaan besar versus perusahaan kecil gitu. Bukan berarti perusahaan kecil itu tidak mempunyai prospek yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Justru perusahaan kecil kadang-kadang bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar, khususnya untuk yang fresh graduate ya, belajar dari awal gitu. Karena apa? Karena pada saat di perusahaan kecil, kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan melakukan atau mendapatkan pengalaman untuk melakukan multitasking itu jauh lebih besar dibandingkan kalau teman-teman masuk di perusahaan yang lebih besar gitu. Jack Ma saya kutip pernah bicara bahwa perusahaan kecil itu memberikan kalian kesempatan untuk mengetahui semua proses dari A sampai Z. Kenapa? Karena kalian akan dituntut untuk memiliki kemampuan multitasking. Rather than kalau kamu masuk ke perusahaan besar yang notabene-nya sudah spesifik kerjanya gitu. Jadi kamu nggak punya exposure ke semua lini proses dari dalam satu perusahaan. Sementara kemungkinan untuk mendapatkan ini ada di perusahaan kecil justru. Nah, jadi paradigmanya itu harus dirubah sedikit bahwa perusahaan kecil ini tidak selalu selamanya tidak memberikan tantangan yang cukup baik dibandingkan dengan perusahaan besar. Kenapa bisa terjadi itu juga? Ya kadang-kadang kita juga berpikir bekerja itu yang penting gajinya besar. Perlu teman-teman ketahui bahwa gaji itu bukan satu-satunya indikator bahwa karir kalian itu sukses gitu ya. Gaji besar di awal belum tentu tercermin sampai ke akhir kalian apa istilahnya ke akhir masa jabatan kalian di dalam satu perusahaan. Gitu. Ya, jadi untuk fresh graduate tolong dikonsider bahwa gaji itu bukan yang utama justru. Ya, yang diperlukan yang di awal itu sudah pasti adalah pengalaman. Karena apa? Karena pengalaman itu bukan sekedar cuma pengalaman bekerja ya, tapi pengalaman untuk berada di lingkungan profesionalisme. Itu yang lebih penting dibandingkan dengan pengalaman bekerja. Jadi kalau kalian bisa tahu apa itu corporate culture, apa itu istilahnya estimasi dan istilahnya apa yang diminta perusahaan untuk kamu dan apa yang namanya kerja dalam tim, apa yang namanya tugas dan tanggung jawab, sense of belonging, itu yang lebih penting yang bisa dipelajari sebaik mungkin gitu di sana. Ya, jadi memang kadang-kadang orang bilang, tapi kan Pak nggak bisa dibuang idealisme gitu untuk masuk ke dalam satu perusahaan. Betul, tapi kita juga nggak bisa berpegang terus sama idealisme. Ya, sama halnya kalau kita mau berperang gitu. Kalau kita mau berperang ya kita mesti tahu siapa lawan kita, kemudian seberapa kuatnya kita, kemudian level kita itu sebagai apa gitu. Apakah masih sebagai prajurit yang di awal atau sudah di atasnya sebagai prajurit khusus atau bahkan sudah menjadi jenderalnya. Nah, itu penting untuk dipahami dengan sebaik mungkin. Ya, itu khusus untuk yang bicara soal kalau mau masuk kerja di awal, soal idealisme versus dengan realitas. Nah, untuk yang sudah berada di dalam satu perusahaan, itu juga harus bicara fakta bahwa perusahaan ini bukan tempat, tadi Pak Denny mungkin kalau yang ada yang bukan dunia yang akan beradaptasi dengan Anda, tapi Anda yang harus beradaptasi dengan dunia. Exactly gitu. Sama seperti halnya pada saat Anda masuk ke dalam perusahaan. Jangan harap perusahaan akan berubah untuk Anda gitu. Ya, teman-teman justru harus beradaptasi dengan apa yang diminta perusahaan, tekanan segala macam. Nah, itu harus disikapi dengan bijak gitu. Ya, jangan bicara soal ini nggak sesuai nih dengan apa yang disampaikan di awal pada saat interview atau memang kelihatannya pekerjaannya terlalu high pressure gitu, target oriented gitu. Nah, itu harus dijalani dengan bijak ya teman-teman ya. Bukan berarti tidak mengizinkan untuk pindah tempat kerja ya. Tapi pada saat kita memutuskan untuk pindah tempat kerja, itu harus didukung dengan fakta yang
istilahnya memang require kita untuk mengambil keputusan itu gitu. Misalnya tempat kerjanya memang sangat toxic, bullying, corporate culture-nya. Nah, itu mungkin ya kita harus berpikir untuk mencari tempat kerja yang baik, yang lain, sorry. Tapi kalau kita bicara soal tempat kerjanya ini target oriented, kemudian juga bicaranya KPI, selalu bicara soal key performance index, kemudian juga bicaranya soal apa perlu istilahnya extra works dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu mungkin harus bisa disikapi dengan baik gitu. Dan harus dicoba gitu. Karena apa? Karena hampir semua perusahaan pasti punya punya standar yang mirip-mirip gitu. Ya, terutama soal KPI. Semua perusahaan jelas pasti akan bicara soal KPI gitu. Nah, pada saat KPI tidak tercapai pasti ada pressure. Nah, pada saat pressure itu ada, nah kita harus bisa beradaptasi untuk menghadapi pressure itu, bukan untuk lari dari pressure itu dan memutuskan untuk pindah gitu. Nah, karena apa? Karena kalau kita pindah-pindah terus, pertama tadi, kita buang waktu untuk belajar, gitu. Ya, beda ya, kalau kita belajar misalnya di perguruan tinggi atau di institusi pendidikan gitu, kita kan yang mengeluarkan uang ya, untuk membiayai diri kita belajar. Sementara kalau kita bekerja, kita itu dibayar, tapi kita bisa belajar. Nah, kalau misalnya kita mudah berpindah tempat dalam waktu singkat, kita nggak dapat apa-apa tuh teman-teman. Kenapa? Karena nanti ntar pindah ke tempat lain, ya kita nggak bisa bilang 100% akan berbeda. Kemungkinan masih ada tantangan yang sama yang akan dihadapi di perusahaan yang berbeda gitu. Nah, pada saat kita nggak bisa menerima itu, dan kita menganggap itu, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, dan kita nggak mengizinkan kita untuk belajar dari pengalaman itu, nah kita nggak akan bisa maju karir kita. Jadi ya kita akan stuck di situ-situ saja gitu. Ya, karena apa? Karena kalau kita bicara soal cari kerja dan bangun karir itu totally different, teman-teman. Kalau cari kerja ya saat halnya yang penting gajinya cukup, itu cari kerja. Tapi building career itu nggak begitu caranya, teman-teman. Building career itu adalah belajar sebanyak mungkin. Belajar sebanyak mungkin sehingga pada saat Anda berada di posisi yang tinggi, managerial level ke atas, itu Anda udah punya pengalaman semuanya tuh dari A sampai Z-nya gitu. Ya, sekali lagi dunia ini tuh meskipun kita bicara sekarang di era digital dan lain-lain, proses itu penting teman-teman. Ya, nggak ada yang instan. Jadi semua harus dilalui prosesnya. Nih. Dan kadang-kadang kita sering lupa tuh, harus melalui semua proses itu ya di sana. Oke. Nah, bicara lebih tinggi lagi pada saat kita yakin bahwa bisa membawa perubahan gitu dalam ABCD. Bagus untuk memulai dengan itu gitu ya. Tapi kalau kita bicara oh, saya di dalam perusahaan ini saya harus bisa jadi change agent gitu yang bisa membawa perubahan ABCD. Kadang-kadang sulit juga gitu. Karena apa? Karena perusahaan ini kan sudah terbentuk ya, pattern-nya sudah ada gitu. Pada saat kita mau membawa perubahan, kalau belum bisa dibuktikan, kadang-kadang resistensinya besar gitu. Nah, makanya tadi yang saya bilang, semua proses harus dilalui dulu dan kita bisa mengadaptasikan itu, baru kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membawa perubahan. Nah, kesalahan yang biasanya dibawa oleh seorang manajer dari pengalamannya kita itu adalah pada saat masuk ke dalam perusahaan baru, yang dilakukan itu adalah perubahan. Perubahan itu nggak selalu baik, teman-teman ya. Justru yang lebih baik itu adalah kelanjutan dari apa yang sudah ada. Gitu. Ya, sehingga pada saat datang kita nggak langsung ngobrak-ngabrik seluruh timnya, ya, tapi kita bisa melihat oh mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita bisa melanjutkan yang baik dan menghilangkan yang buruk di sana. Nah, itu salah satunya diperlukan banyak hal. Ya, can do attitude misalnya. Pada saat kita masuk, kita lihat, oh ini perusahaannya seperti ini, tantangannya seperti ini. Mulai dari diri sendiri, karena tadi dibilang semua orang juga tahu ya, musuh terbesar dalam hidup kita ini adalah diri sendiri. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Pertama ya, pada masuk satu perusahaan yang perlu disiapkan pertama adalah can do attitude. Dalam artian, saya yakin saya bisa nomor satu itu dulu. Ya, tapi nggak berhenti di situ, harus didukung dengan berbagai macam hal, misalnya proactivity,
Kemudian untuk jadi inovatif gitu misalnya. High level of care itu penting. Kenapa? Pada saat kita masuk perusahaan, tadi kan kita mau kita ya hampir semua orang kalau ditanya mau bekerja pengennya berapa lama sih? Rata-rata kalau dia lihat, apalagi kalau misalnya udah masuk dalam satu perusahaan yang memang menjadi bucket list-nya teman-teman gitu. Pada saat masuk itu pasti pengennya ya kalau bisa ya sampai pensiun di perusahaan itu gitu. Nah, untuk bisa sampai ke situ harus punya high level of care gitu. Perusahaannya dalam kondisinya seperti apa, saya masuk di awal itu saya meskipun orang bilang, "Ah, tapi kan saya masih jadi staff," gitu. High level of care itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di peringkat yang tinggi. High level of care itu harus dimiliki oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan itu. Atau dibilang high level itu biasa dibilang sense of belonging gitu. Jadi kita nggak sekedar bekerja gitu. Kita challenge ourselves untuk tetap untuk bisa punya work ethics yang baik sehingga kita bisa bekerja dengan memberikan kontribusi baik itu ya seperti yang diharapkan ataupun bahkan bisa lebih gitu. Ya. Nah, kalau bicara soal hard skill tadi kita bilang, pintar itu pasti hard skill gitu. Tapi sekali lagi kalau dari pengalamannya kita, khususnya untuk di level-level yang tinggi, hard skill itu bukan jadi satu yang paling penting. Justru yang paling penting itu adalah soft skill dan karakter. Seorang manajer harus punya hard skill jelas harus punya, tapi bukan yang paling penting. Ya, dia harus bisa punya karisma, dia harus bisa punya pengetahuan untuk menyampaikan hal-hal yang diminta ataupun mengartikulasikan target dan lain-lain itu komunikasinya. Nah, itu juga itu sangat penting justru. Karena kalau kita bicara soal hard skill saja, sepinter-pinternya orang, ya pasti ada yang lebih pinter. Ya, kalau orang bilang di atas langit pasti ada langit gitu. Ya, apalagi kalau di levelnya manajerial itu kan umurnya si kandidat atau si manajer ini pasti sudah di atas kepala 3, kepala 4 itu biasanya ya. Nah, sementara zaman ini berubahnya cepat banget gitu. Ya, seperti halnya dulu. Mungkin pada saat masa mudanya, pada saat masa produktifnya, pada saat masa-masa di mana dia merintis karirnya, belum ada tuh yang namanya digital tools gitu misalnya. Belum ada AI, belum ada sosial media, ataupun masih minim penggunaannya. Nah itu kan kalau kita hanya berpegang sama hard skill-nya, itu juga tidak baik. Karena apa? Karena kita akan berbicara, oh dulu saya bisa begini, dulu. Ya, ini garis bawahi. Padahal sekarang kita hidupnya di sekarang, present, bukan past. Gitu. Nah, makanya hard skill itu nggak cukup, teman-teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang baru lulus apalagi, hard skill itu sekali lagi perlu, yes, itu membuka pintu, betul, membuka pintu. Tapi pada saat kalian di interview gitu, hard skill itu nggak cukup kalau nggak didukung sama soft skill gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya kuncinya apa untuk mempersingkat waktu? Simple sih. Hanya 3 saja yang biasanya kita selalu saya selalu sampaikan ke teman-teman ya. Pertama, be humble. Be humble itu bicara soal kita punya kerendahan hati. Selalu mesti punya mentalitas untuk belajar, untuk memulai dari awal. Ya, jangan sombong istilahnya. Jangan meskipun kita punya sesuatu, Anda adalah lulusan terbaik di universitas ternama gitu, tidak menjamin kesuksesan karir Anda. Itu harus punya humility gitu. Kadang-kadang kita lupa itu. Kemudian kita harus be flexible. Idealisme penting, tapi kita harus fleksibel gitu. Mengalah untuk menang itu kadang-kadang strategi yang baik gitu. Tidak selalu harus menang terus gitu. Karena kita punya end goals itu bukan menang satu pertempuran, tapi menang perangnya gitu. Ya, pertempuran itu hanya satu dari sekian banyak pertempuran yang harus dilalui untuk memenangkan perang itu gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita harus bisa fleksibel, bisa menempatkan diri kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Idealisme kita mungkin kita harus turunkan. Nah, pada saat kita menurunkan idealisme itu, kita harus humble. Makanya pertama be humble, kedua be fleksibel. Kalau kita nggak humble, agak sulit untuk bisa fleksibel. Nah, dengan kemampuan kita untuk bisa fleksibel, kita bisa be adaptive gitu. Jadi kita bisa lihat nih situasi dan kondisinya seperti apa,
kemudian untuk mengadaptasikan diri kita, menempatkan diri kita di mana, kemudian bisa untuk menunjukkan kita punya ya katakanlah performance itu caranya gimana, itu penting gitu. Jadi kalau bekerja itu strategik penting. Jadi nggak cukup tuh untuk work hard, harus work smart gitu. Ya, sama halnya dengan main catur gitu. Ya, kapan kita harus apa menempatkan langkah-langkah itu penting banget gitu. Sehingga karir kita nggak mandek teman-teman. Gitu. Ya, harus selalu challenging ourselves untuk keluar dari titik nyaman. Pada saat kita ada di titik nyaman, agak susah kita untuk adaptif nantinya di sana. Karena kita sudah, oh ya ngapain kita mesti capek-capek lagi untuk beradaptasi lagi dengan challenges baru, lingkungan baru, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu harus bisa dikuasai sehingga kita dapat mengambil keputusan. Karena kalau kita nggak bisa ngambil keputusan, kita stuck di dalam satu lingkungan yang nyaman gitu, it's not going to end well buat karir Anda. Ya, bad decision is better than no decision. Karena kalau bad decision bisa diperbaiki. Kalau no decision, ya nggak akan ada apa-apa teman-teman. Karena nggak diambil keputusan apapun. Nah, itu sedikit gambaran saja dengan apa yang ada di dunia kerja. Jadi kalau kita bicara soal bekerja itu, sekali lagi, pertama, be humble. Itu. Baik itu di levelnya first entry, maupun di levelnya pada saat managerial level pun be humble. Ya, yang tadi saya sampaikan misalnya contoh-contohnya, kenapa masih be humble? Karena itu yang akan terjadi di lapangan atau di dunia kerja yang sesungguhnya. Di fleksibel, jelas, Anda harus bisa mengartikulasikan diri Anda sebaik mungkin gitu, ya, dan be adaptive gitu, ya. Be adaptive itu sama kayak ajarannya Bruce Lee ya, ininya ya, like water. Gitu. Water kalau ditempatkan di jug ya dia akan jadi jug, ditempatkan di bottle dia akan jadi bottle, ya. Dan ditempatkan dimanapun dia akan mengikuti wadahnya gitu. Tapi don't underestimate the power of the water gitu. Karena the power of the water itu sangat-sangat powerful ya. Kalau nggak ada air manusia mati. Ya kalau airnya banyak bisa menyebabkan tsunami dan lain-lain. Kalau airnya sedikit itu akan jadi aset yang sangat dicari di mana-mana. Jadi memang kita harus ngikutin hal itu. Ya. Nah, dari saya rasa itu aja teman-teman. Really appreciate sudah diluangkan waktunya. Mungkin saya serahkan kembali ke host. Apabila ada pertanyaan, silakan. Selesai, saya rasa presentasi saya sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Pak Aditya atas waktunya, sesi pematerian hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Sudah ada satu pertanyaan dari Kak Dio terkait dengan bagaimana cara kita memiliki sense of belonging terhadap perusahaan. Karena terkadang apabila kita mempunyai sense of belonging, akan membuat kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal gitu. Ternyata memang sense of belonging penting ya, Pak. Jadi mungkin ada tips and trick nih, Pak, gimana caranya menumbuhkan hal tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Kalau kita bicara soal sense of belonging memang sangat penting ya. Karena kalau kita bicara sense of belonging itu justru saya agak tidak 100% setuju dengan pernyataan bahwa ia akan bisa menghambat kita gitu. Justru sense of belonging itu akan meng-create kita untuk memiliki owner mentality ya. Kalau kita bicara soal perusahaan gitu. Nah, makanya semua orang bilang antara owner dan pegawai itu pasti punya pandangan yang berbeda tentang bisnisnya. Owner itu kan yang mengeluarkan investasi, baik itu dalam bentuknya gaji, dalam bentuk infrastruktur, dan lain-lain. Sehingga segala keputusannya itu akan sangat diperhitungkan dan segala kinerjanya akan sangat diperhitungkan karena ada risk yang ditaruh oleh ownernya itu. Nah, sense of belonging yang dimiliki oleh employee itu penting karena itu bisa membangkitkan owner mentality yang tadi gitu. Jadi kita nggak datang ke kantor tuh cuma dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, yang penting ada di kantor, melakukan
kegiatan secara rutinitas tanpa berpikir nih, pekerjaan saya ini sebetulnya bisa dimaksimalkan atau tidak. Apakah bisa dieksplor lebih besar? Apakah saya sendiri apabila diberikan porsinya ini, saya melihat ternyata porsinya ini lebih kecil sehingga saya akan bertanya, boleh nggak saya mengambil tanggung jawab yang lebih besar? Nah, jadi itu akan lahir dari mana? Akan lahir dari sense of belonging itu. Kalau kita nggak peduli sama perusahaan, yang kita cari adalah uang dalam rekening kita setiap bulan, nah itu tidak akan pernah terjadi tuh yang namanya sense of belonging. Yang penting saya kerja, nanti kalau ada opportunity yang lain, saya pindah gitu. Nah, padahal itu nggak tepat teman-teman. Gitu. Nah, makanya tadi saya kurang setuju kalau dibilang sense of belonging itu membuat kita jadi nggak bisa berkembang. Justru dengan sense of belonging itu membuat kita bisa berkembang karena kita merasa, oh, I think saya bisa melakukan sesuatu yang lebih, saya bisa artikulasikan itu ke manajer saya, boleh nggak saya minta tanggung jawab yang lebih sehingga saya bisa mengerjakan satu hal itu. Nah, itu baik tuh buat karirnya kita justru nantinya. Nah, itu di startnya dengan sense of belonging itu. Gitu. Oke. Jadi sense of belonging ini juga akhirnya bisa membantu perkembangan perusahaan karena itu meningkatkan kinerja kita juga ya Pak. Sehingga jadi juga bisa memberikan dampak bagi perusahaan nantinya. Oke, baik. Nih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, boleh nih teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan start your engine gitu ya. Gimana cara memulai karir, gimana caranya teman-teman nih untuk bisa memulai pekerjaannya, ada tips and trik dari Pak Adit tadi sudah dijelaskan, dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja nih di kolom chat disampaikan gitu ya, nanti akan saya bacakan. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang akan disampaikan lagi, saya mau bertanya juga nih Pak, Ya. terkait dengan start your engine gitu ya, mungkin bagi pengalaman saya pribadi gitu ya, saya sebagai misalnya fresh graduate gitu ya, kemudian masuk ke dunia pekerjaan pertama kali, pasti kan ada yang namanya culture shock gitu ya Pak, dengan mungkin lingkungan pekerjaannya atau dengan pekerjaannya yang dihadapi gitu ya, kayak misalkan belum ada pengalaman sama sekali, terus dipekerjakan di satu bidang gitu ya, terus agak sedikit kaget, atau mungkin dengan kondisi kultur lingkungan pekerjaannya gitu ya, agak sedikit kaget, kayak menemukan orang-orang dengan tipikal A, B, C, atau menemukan dengan bos yang tipikal seperti A, B, C gitu ya, yang akhirnya membuat mereka para fresh graduate ini kaget gitu Pak gitu. Mungkin ada tips dari Bapak gitu ya untuk menghadapi lingkungan kerja dan juga pekerjaannya itu sendiri. Ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, kalau kita bicara soal apa yang dialami pada saat bekerja, khususnya untuk pertama kali, memang hal-hal tersebut akan terjadi sih rata-rata. Nah, oleh sebab itu tadi saya bilang gitu. Nah, pada saat tujuan kalian pertama kali masuk ke dunia kerja, yang kalian cari itu kan adalah sebetulnya yang tadi disebutkan. Culture shock itu, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang itu, kemudian soal kinerja, target, dan lain-lain. Nah, itu kan yang sebetulnya kalian cari di awalnya. Ya, yang diharapkan bisa menjadikan modal pada saat nanti kita akan membangun karirnya kita gitu. Nah, jadi sebetulnya simple sih kuncinya, ya harus dijalanin gitu. Nah, dijalanin, kasih waktu kalian kepada diri kalian sendiri untuk mengalami prosesnya itu gitu. Jadi nggak apa-apa dimarahin, ketemu dengan rekan kerja yang tanda kutip senioritas gitu misalnya ya di lapangan, kemudian punya pekerjaan yang istilahnya di luar dari apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Nah, itu harus dijalani teman-teman gitu. Begitu juga belajar dengan tanggung jawabnya, karena di setiap pekerjaan itu pasti ada KPI-nya. Jadi harus cari tahu tuh, keep on challenging yourself untuk belajar gimana caranya kita bisa uh, memperoleh pelajaran itu semaksimal mungkin gitu, dengan memberikan kontribusi dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang, give yourself time untuk bisa menjalankan itu gitu. Nah, pada saat kalian mengalami stagnansi gitu, misalnya bingung kenapa begini, kenapa begitu, stres dan lain-lain, banyak kok yang bisa dilakukan kok gitu. Bisa kita cari tahu gimana cara kita handle stres, apalagi di dunia digital saat ini gitu. Bisa kita lihat di YouTube, kita bisa lihat cari di Google. Nah, itu sebetulnya sudah ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu.
Tapi yang jangan sampai kita lakukan itu adalah menyerah gitu dan memikirkan bahwa, "Oh, ini perusahaannya parah nih, mendingan saya pindah ke tempat lain dalam waktu singkat." Nah, itu yang jangan dilakukan, karena kita nggak dapetin apa-apa tuh pada saat kita melakukan itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal ya. Oke. Oke, baik. Jadi dihadapi ya, Pak. Iya, harus Dijalani, jangan dihadapi. sampai menyerah gitu ya. Jadi diusahakan dulu semaksimal mungkin yang kita bisa gitu ya. Dengan menyesuaikan, tadi yang Bapak bilang juga adaptif ya. Harus Betul. menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kerjanya, menyesuaikan juga dengan kondisi rekan kerjanya, pekerjaan itu sendiri gitu ya. Jadi jangan menyerah dan tetap dijalani gitu ya. Dan untuk hal-hal lainnya, stres dan sebagainya itu bisa coba dicari tahu gitu ya, karena informasi sekarang makin banyak gitu ya Pak. Jadi bisa dipelajari secara sendiri. Oke, baik Pak. Sepertinya waktunya, oh ada pertanyaan nih. Oke, dari Pak Moko Pak, mungkin sebelum menutup sesi pematerian hari ini, kita menjawab dulu pertanyaan dari kolom chat ini dari Kak Moko. Pak izin bertanya, dalam kita mengejar karir, kita pasti perlu yang namanya relasi. Bagaimana sih membangun relasi yang luas? Mungkin Pak ini juga Iya. pertanyaan yang bagus. Silakan Pak. Banyak hal ya yang bisa dilakukan ya sebetulnya ya. Sekarang kita mengenal adanya LinkedIn gitu misalnya. Ya, kita bisa follow orang-orang yang menurut kita punya eh, kemungkinan untuk bisa mengakselerasi karirnya kita ya. Kita bisa follow dia, atau kita bisa DM dia untuk berkenalan dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Atau dalam hal bekerja gitu, relasi itu kan bisa dibangun dengan siapa aja. Tidak harus relasi itu dibangun dengan orang-orang tertentu gitu. Kalau kita bisa membangun relasi dalam timnya sendiri dengan baik, kemudian dengan rekan kerja, dengan lingkungan kantor, bahkan dengan manajer-manajer kantor itu, bukan berarti karir kita akan istilahnya diuntungkan kalau kita berkarir di perusahaan tersebut gitu. Nah, pada saat kita keluar, relasi ini, yang namanya relasi itu kan kadang-kadang bisa membawa opportunity gitu. Jadi misalnya, meskipun kita sudah tidak di perusahaan itu, mendadak atasan kita karena pernah berinteraksi dengan kita dan kemudian tahu kinerjanya kita, mendadak ada opportunity yang ditawarkan ke kita gitu, baik itu dalam bentuk mungkin orderan atau misalnya hijack gitu misalnya. Nah, itu bisa aja terjadi gitu. Jadi bangun relasi itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Untuk yang asing, banyak hal dengan sosial media kita bisa lakukan itu. Untuk yang di dalam kantor juga kita bisa lakukan itu. Atau ikut-ikut forum-forum gitu misalnya. Itu juga bisa membangun dengan relasi. Intinya kita mau melakukannya atau enggak gitu. Kalau caranya banyak, bisa dilihat di Google aja. Atau misalnya tadi salah satu contohnya adalah melalui LinkedIn dan lain-lain gitu. Nah, itu banyak. Professional forum juga banyak. Nah, itu bisa kita lakukan sebetulnya. Tinggal masalahnya mau apa enggak kita lakukan itu. Dan jangan menyerah, bangun relasi kalau nggak digubris, ya artinya bukan berarti tidak terbangun relasinya gitu. Yang penting kita menyebar jaring sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa dapetin, kalau kita analogikan relasi itu sebagai ikan, kita bisa dapet ikannya lebih banyak dibandingkan kalau kita nyebar jaringnya di satu tempat gitu. Nah, ya, itu jelas ya. Bagaimana nih, kamu kok? Oh, terima kasih banyak Pak ilmu dan pemaparannya. Oke, tadi dari jawabannya Pak Adit terkait dengan bagaimana membangun relasi itu coba dari LinkedIn ya Pak. Kemudian juga memperkembangkan sosmednya, kemudian juga ikut forum-forum atau mungkin bisa lebih akrab dan lebih dekat dengan atasan seperti itu. Oke deh, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya tadi, sangat-sangat insightful sekali. Nah teman-teman nih yang mungkin yang masih ingin bertanya bisa ikuti sesi pematerian lainnya gitu ya di besok hari, karena akan masih banyak sesi pematerian dari webinar Oke Talks hari ini seperti itu. Maksudnya besok dan lusa seperti itu. Oke deh, baik. Terima kasih kepada Pak Adit atas waktunya sudah memberikan pematerian pada hari ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita juga gitu ya. Sehat-sehat selalu untuk Pak Adit. Namun sebelum itu kita mau mendengarkan nih closing statement dari Pak Adit. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas semua waktunya sekali lagi. Really appreciate sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di webinar Mega Career Expo hari ini. Intinya teman-teman,
selalu ingat be humble dalam memulai segala sesuatunya, terutama dalam hal membangun karir Anda. Kemudian jangan terlalu idealis, be fleksibel, sehingga pada saat kita ketemu dengan tembok idealismenya kita bisa berjalan mengelilingi tembok itu, tidak menghancurkan temboknya, tapi berkeliling temboknya itu dan bisa meneruskan perjalanan kita dalam membangun karir kita, dan selalu be adaptive. Karena apapun kemampuan atau satu hal yang diberikan Tuhan kepada kita manusia itu adalah kemampuan untuk beradaptasi gitu. Ya, kita aja bisa menjual es sama orang Eskimo gitu. Notabene-nya hidupnya di tempat yang dingin gitu. Karena apa? Karena manusia diberi akal ya dan pikiran gitu. Ya, menjual es kepada orang Eskimo dalam bentuk bukan esnya tapi dalam bentuk mungkin batanya untuk membangun rumah iglonya gitu. Nah, itu kan batanya dari esnya. Nah, itu karena kita punya kemampuan itu, makanya kita harus menggunakan itu sehingga kita bisa menjalankan atau membangun karir kita dengan baik. Nah, dari saya itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi. Really appreciate all the time and all the attention ya teman-teman ya. Semoga sukses. Jangan lupa masih banyak lowongan yang bisa dilamar di PMC hari ini dan sampai hari nanti tanggal 9 ya kalau tidak di sana. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya serahkan kembali ke host. Oke, terima kasih kembali Pak Adit atas waktunya. Nah, telah selesailah berarti sesi webinar hari ini, 2 webinar dari Pak Denny Tantono dan juga dari Pak Aditya Sunur yang telah bersedia untuk mengikuti sesi webinar menjadi pemateri, dan kita akhirnya mendapatkan banyak sekali manfaat gitu ya untuk bisa melamar pekerjaan di sambilanku.id di acara virtual Mega Career Expo ini. Tadi udah didengarkan juga pematerian mengenai formula for job seeker dan start your engine. Gimana sih cara memulai karir, gimana sih formula-formula untuk bisa mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk mendengarkan pematerian-pematerian lebih menarik lagi, kita ada 6 pematerian lagi di besok dan lusa. Jadi teman-teman tetap ikuti terus webinar Oke Talks. Teman-teman bisa akses linknya di linktree/webinar series PMC. Saya sedikit juga akan membacakan mengenai rundown pada besok dan juga lusa gitu ya di acara Virtual Mega Career Expo ini, khususnya di webinar Oke Talks. Nah, nanti pada hari Kamis 8 Juni 2023 akan ada pematerian dari Kak Gita Mareta Hutauruk, merupakan Staff Employee Experience and Communication Human Capital Management PT Bank Sentral Asia, yang akan membahas mengenai mungkin lo cocok kerja di BCA. Nah, bagi teman-teman yang pengen kerja di BCA dan mau tahu caranya bagaimana, bisa langsung aja ikuti pematerian di jam 11 sampai dengan jam 12 bersama dengan Kak Gita Mareta Hutauruk. Selanjutnya akan ada pematerian dari Pak Yoso Putro Sasongko. Beliau merupakan Human Research and GA Manager AKG Entertainment, yang akan membahas mengenai lowongan pekerjaan dan segala tantangannya. Jadi teman-teman yang penasaran banget apa aja tantangan saat melamar pekerjaan dan gimana cara mengatasi tantangan tersebut, bisa banget nih ikutin pematerian dari Pak Yoso pada jam 15 sampai jam 16 sore hari seperti hari ini nih. Oke, selanjutnya akan ada pematerian dari Pak Bintang dan Kak Tika mengenai how to pass a job interview successful as tech company. Nah, ini dari PT Enigma Cipta Humanika. PT ini juga lagi buka lowongan pekerjaan, jadi teman-teman pengen tahu gimana caranya lolos interview di perusahaan teknologi, bisa banget nih langsung ikut pemateriannya di jam 16 sampai dengan jam 17. Selanjutnya hari Jumat, di hari terakhir kita nih, karena webinar kita akan berlangsung selama 3 hari dari hari ini sampai hari Jumat tanggal 9 Juni. Nah, akan ada 3 pematerian yang nggak kalah menariknya. Ada pematerian dari Kak Tesla Merisel Kalalo. Beliau merupakan Human Research Manager Trade Asia Internasional. Nah, beliau akan membahas mengenai slaying job search permanently. Jadi teman-teman yang mau tahu nih gimana caranya untuk slaying job search permanently, bisa banget ikutin pematerian Kak Tesla Merisel di pukul 11 sampai jam 12. Jadi pada saat siang-siang nih Jumat bisa banget ikuti pemateriannya. Selanjutnya akan ada pematerian dari Pak Edwin Ginanjar yang membahas mengenai serba-serbi perjanjian dan upah gaji di dunia kerja nih
menarik banget nih untuk teman-teman ketahui gimana sih perjanjian-perjanjian pada saat bekerja, pembagian upah gaji dan lain sebagainya gitu ya. Nah, beliau ini merupakan co-founder manajemen sdm.net. Nah, webinar ini akan dilaksanakan pada jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kemudian ada pematerian dari Kak Fania. Beliau merupakan talent acquisition specialist harian Kompas yang akan membahas mengenai safe landing on your first job di pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Jadi teman-teman nggak boleh ketinggalan, bisa langsung aja akses link-linknya di bio Instagram kita @megakairexpo teman-teman, atau bisa langsung akses linknya di linktree/webinar series VMC. Nah, tidak terasa sudah hampir di penghujung acara Virtual Mega Career Expo hari pertama. Kita sudah mendengarkan 2 pematerian yang sangat bagus sekali dari Pak Denny dan juga Pak Aditya. Semoga sharing session yang disampaikan ini bisa bermanfaat nih bagi teman-teman para job seeker yang sedang melamar pekerjaan, karena lamaran ini telah dibuka dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Teman-teman bisa akses di website sambilanku.id. Kemudian selanjutnya saya juga ingin menginformasikan beberapa hal terkait dengan premium membership. Nah, teman-teman yang menjadi premium membership nih bisa banget mendownload e-sertifikat di kolom chat nih. Nah, teman-teman yang sudah menjadi premium membership bisa langsung mendownload e-sertifikat dari sesi webinar tadi gitu. Bisa langsung diklik aja dan di-download e-sertifikatnya yang bisa digunakan teman-teman untuk bisa menambah pengalaman, ditaruh di CV, portofolio teman-teman gitu ya, kalau telah mengikuti pematerian atau sesi webinar gitu ya yang sangat insightful ini. Nah, teman-teman juga bisa banget nih daftarkan dirinya untuk mengikuti premium membership gitu ya. Ada langkah-langkahnya juga, nanti bisa langsung aja daftarkan, murah banget. Teman-teman bisa mengakses selama 3 bulan beberapa rangkaian acara di Garuda Organizer gitu lah. Karena nanti kita juga akan ada job fair di bulan Juli dan juga bulan Oktober gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti dengan mengakses premium membership-nya. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk tetap standby 24 jam di sambilanku.id untuk melamar berbagai macam pekerjaan. Dari bekalnya nih sudah mengikuti pematerian. Oke, mungkin saya cukupkan dulu pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Cantika Auliana pamit undur diri, sampai jumpa besok. Dan jangan lupa untuk ikuti berbagai rangkaian webinar dan juga scrolling dari sambilanku.id untuk melihat berbagai macam lowongan pekerjaan. Baik, saya cukupkan. Saya Cantika Auliana pamit undur diri. Selamat sore.
get it.